Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di channelnya Mas Plombro. Baik dulur, perjalanan kali ini Mas Plombro beserta rombongan akan mengunjungi salah satu makam waliullah, yaitu makam Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Sunan Ampel terkenal sebagai bapak para wali songo tanah Jawa. Beliau merupakan ayah dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang, mertua dari Sunan Giri dan Raden Patah. Makamnya berada di Jalan Ampel Blumbang nomor 2A, Kecamatan Semampir, Surabaya. Lokasinya tidak begitu jauh dari stasiun Surabaya Kota dan stasiun Gubeng. Nah, ini rombongan kami setelah turun dari bus, kami berjalan kaki melewati jalan yang agak ramai karena memang dari terminal bus menuju ke makam berkisaran 15 menit perjalanan kaki. Di area pemakaman Sunan Ampel, dari pintu masuk sampai ke lokasi makam ini yang membuat istimewa karena di sini tidak ada satupun orang yang meminta-minta atau pengemis. Inilah perbedaan makam Sunan Ampel dengan makam-makam yang lain. Di sini bebas dari pengemis. Akan tetapi untuk para peziarah yang hadir di makam Sunan Ampel harap berhati-hati karena infonya di sini banyak sekali copet yang berkeliaran. Makanya untuk kawan-kawan atau dulur-dulur yang berziarah, silahkan simpan rapat-rapat benda berharga jenengan biar terhindar dari copet. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Sunan Ampel pada masa kecil lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu untuk penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440 Masehi. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik
lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam khususnya di wilayah Tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah Tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel, sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Ampel yang ditempuh Sunan Ampel terbilang cukup singkat dan cepat. Hal ini karena Sunan Ampel menggunakan metode dakwah Molimo yang memiliki arti tidak melakukan 5 hal tercela. Moh limo memiliki arti 1. Moh main yang memiliki arti tidak ingin berjudi. Moh ngombe yang memiliki arti tidak mau mabuk. Moh maling yang memiliki arti tidak mau mencuri. Moh madat yang memiliki arti tidak mau menghisap candu. Moh madon yang memiliki arti tidak mau melakukan zina. Selama perjalanan hidup serta dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Ampel dikenal sebagai pribadi yang begitu peka terhadap adaptasi dengan lingkungan setempat. Cara yang beliau terapkan adalah dengan menerima siapapun, baik itu dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa yang ingin melakukan pembelajaran kepada beliau pada sebuah pesantren. Dalam kehidupan pesantren, walaupun Sunan Ampel menganut mazhab Hanafiyah, akan tetapi Sunan Ampel juga begitu toleran terhadap mazhab lainnya. Dengan memiliki rasa toleransi yang begitu tinggi, menjadikan para muridnya berhasil mendapatkan cara pandang serta banyak pengikut. Dulur, itulah tadi perjalanan kami berziarah ke makam Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.